Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabi ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Taubat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita berjalan menuju kampung akhirat. Setiap kita adalah sedang melakukan perjalanan menuju kampung akhirat. Entahkah menuju surga yang penuh kenikmatan di dalamnya, ataukah menuju neraka yang penuh penderitaan di dalamnya. Ya dan billah. Maka itu tergantung dari kehidupan kita sekarang di dunia. Ada proses yang harus kita jalani, ada suatu langkah yang harus kita tempuh, ada amalan yang harus kita kerjakan. Barang siapa bercocok tanam kebaikan, maka akan menuai kebaikan. Barang siapa bercocok tanam keburukan, maka dia juga akan menuai keburukan. Maka sebaik-baik orang yang mengenal akan negeri akhirat, maka dia mempersiapkan bekal sebaik-baiknya. Dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Fatazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Maka berbekalah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan di antara cocok tanam yang harus kita upayakan agar tanaman-tanaman itu adalah tanaman-tanaman yang baik, menghasilkan hasil-hasil yang baik, adalah dengan menjaga lisan. Karena bercocok tanam yang paling banyak resikonya, bahkan menyeret pelakunya menuju neraka Allah, adalah lisan. Bahkan ada satu ucapan yang orang kadang mengucapkannya tanpa disadari bahwa ucapannya itu menjatuhkan, menjerembabkan dia masuk ke dalam neraka 70 tahun. Atau sedalam 70 tahun. Ini adalah mengerikan. Dan dosa-dosa lisan yang sebenarnya sangat banyak. Para ulama sampai ada yang mengumpulkan 60 dosa lisan. Atau mungkin bisa jadi lebih dari itu. Dan yang paling besar, paling membahayakan itu ada seperti ucapan-ucapan yang berbau kesyirikan. Seperti seorang mengatakan, kalau bukan karena aku, tentulah si fulan celaka. Atau kalau bukan karena Allah, kemudian pakainya menggunakan kata dan. Atau kalimat-kalimat lain yang tidak sepatutnya diucapkan. Apalagi jika itu iftira 'alallahi kadziba, yaitu berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya dosa lisan ini ada rankingnya. Ada orang-orang yang kadang berbicara atas nama Allah tanpa dalil. Tapi dia mengatakan ini agama Allah. Ini adalah agama atau firman Allah. Ini ajaran Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan hal itu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengajarkan hal itu. Ini adalah diantara petaka lisan yang paling berbahaya. Ada juga petaka lisan yang lainnya. Seperti menyakiti dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang menyakitkan, seperti olok-olokan atau merendahkan, kalimat-kalimat yang merendahkan. Sering kita dapati orang bisa jadi lebih mudah menghilangkan luka memar, lebam yang ada pada badannya daripada luka memar yang ada pada hatinya. Maka itu kita harus menjaga hal ini. Oleh karenanya Nabi SAW, hal yang pertama kali disebutkan oleh Nabi antara amalan perbuatan dan amalan lisan, yang diingatkan justru lisan dulu. Lihatlah ketika Nabi mengatakan seorang muslim itu siapa? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang muslim lainnya selamat dari lisannya baru kemudian perbuatan. Kenapa didahulukan lisan baru kemudian perbuatan? Karena efek yang ditimbulkan, karena kejahatan, kerusakan yang ditimbulkan oleh dosa lisan ini lebih banyak dan lebih berbahaya dan lebih tidak disadari ketimbang dosa-dosa perbuatan. Ambil contoh.
seorang bertetangga, ibu rumah tangga misalkan, ibu-ibu punya tetangga, mungkin kayak ibu-ibu berantem dengan kekuatannya, mukuli tetangga lain, dengan kekuatannya datang, kemudian mukulin istri orang lain. Hampir-hampir jarang terjadi seperti ini. Ada, naam, tapi mungkin jarang. Tapi yang sering terjadi adalah orang duduk-duduk bareng, ibu-ibu duduk bareng, kemudian nyakiti tetangga lain. Dengan apa? Lisannya. Dengan apa? Ucapannya. Makanya Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, fulana, dia ahli sholat, dia ahli sedekah, dia rajin melakukan amal ketaatan, apakah dia di surga? Dijawab oleh Nabi SAW, bal hiya finnar, bahkan dia di neraka. Lalu ditanyakan sebab apa ya Rasulullah? Kanat tu dijaroha, adalah suka mengganggu tetangganya. Pertanyaan di sini ma'asyiral muslimin, apakah wanita mengganggu tetangganya dengan kekuatan tangannya, kekuatan fisiknya? Hampir-hampir jarang terjadi. Tapi dengan lisannya, mudah sekali ngomongin orang, mudah sekali menggibah, mudah sekali mungkin menjatuhkan harga diri orang lain, atau bahkan berdusta atas nama orang lain. Inilah kenapa hadis tadi dikatakan kanat tu dijaroha, dia masuk neraka karena sebab mengganggu tetangganya. Karena memang hak tetangga itu amat besar. Hampir-hampir Nabi menganggap bahwa saking besarnya tetangga itu seakan-akan akan punya hak untuk waris. Ausini Jibril, Ausani Jibril. Nabi SAW mengatakan, Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta dhanantu, kata Nabi, sampai saya mengira annahu sayuwarisuni, saya mengira sampai dia akan mewarisi hartaku. Itulah betapa besarnya hak tetangga. Maka ma'asyiral muslimin, di antara yang sering merusak hubungan rumah tangga, hubungan antar tetangga adalah dosa lisan. Dan kita berjalan menuju surga Allah ataukah neraka Allah adalah karena ini. Kalau lisan digunakan untuk berzikir, membaca Quran, berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini semoga bisa mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi lisan kalau digunakan untuk menggibah, namimah, mencela, bahkan mungkin menghina, merendahkan orang lain dengan lisan ini bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Maka lihatlah ma'asyiral muslimin, Anda apa yang akan Anda tuai nanti, apa yang akan Anda panen nanti di hari kiamat, itu adalah sebabnya adalah kebanyakan dari lisan-lisan Anda. Bisa jadi seorang diseret ke neraka dengan sebab lisannya. Wa hal yakubun nas ala manakhirhim au ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah ada orang yang diseret atau kalian diseret wajah-wajah kalian atau hidung-hidung kalian, muka-muka kalian, kecuali sebabnya adalah lisan-lisan kalian. Maka jagalah lisan, gunakan lisan sebaik-baik mungkin. Imma lisanu zakir, entahkah menjadi lisan yang zakir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, ataukah sebaliknya lisan yang lalai, mengajak kita untuk berbuat durjana, mengajak kita untuk menyeret kita ke dalam neraka Allah, wal iyadu billah summa iyadu billah. Demikian, semoga bisa menjadi perhatian kita. Sesungguhnya lisan ini mau dibawa kemana? Kembali kepada Anda. Andalah tuannya, Andalah pemiliknya, Andalah yang harus menjaganya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.